Sanjay, sosok yang belakangan menjadi sorotan karena keterlibatannya dalam berbagai dinamika hukum, akhirnya secara resmi menunjuk Deoli Payumara sebagai kuasa hukum pribadinya. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk menangani kasus tertentu yang menyangkut masalah internal keluarga. Namun, penunjukan Deoli Payumara sebagai kuasa hukum tidak ada kaitannya dengan kasus UMKM yang sedang berlangsung dan menjadi perhatian publik. Adapun kasus yang menjadi fokus Deoli Payumara berkaitan dengan sengketa uang keluarga yang hingga saat ini dilaporkan masih berada di tangan seorang oknum. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari aset keluarga besar Sanjay yang seharusnya digunakan untuk keperluan bersama. Namun hingga kini belum dikembalikan oleh pihak yang bersangkutan. Lantas, benarkah sosok pengacara itu adalah Farhad Abbas? Sebenarnya saya diberikan kuasa atau diangkat menjadi kuasa hukum itu oleh keluarga pribadi ini. Setelah saya tahu, setelah saya ngobrol-ngobrol dengan si Pak Sanjay, ngobrol-ngobrol ternyata dia ingin mengangkat saya sebagai pengacara dari keluarga, ya, bukan pengacara perusahaan, tapi masih pengacara dari keluarga, dari Pak Sanjay sendiri dan keluarganya. Terkait apa? Terkait uangnya Pak Sanjay atau dananya Pak Sanjay yang dititipkan kepada seorang pengacara. Nah, sampai disitulah surat kuasa itu dibuat. Jadi akhirnya kita buat surat kuasa sebagai surat kuasa subjek hukum pribadi, begitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan UMKM, karena menurut Pak Sanjay ternyata setelah dokumen kita periksa dan pengakuan dan keterangannya Pak Sanjay dan keluarganya, bahwasanya memang ini uangnya uang keluarga, uang rumah tangga yang dititipkan. Kenapa dititipkan? Karena pada waktu itu Pak Sanjay dan keluarga khawatir, karena ini kan Pak Sanjay pada waktu itu sedang dalam proses hukum, sehingga takut ada apa-apa. Jadi itu karena khawatir itulah uang pribadinya dititipkan kepada pengacara ini. Jadi kita luruskan, jadi bukan pengacaranya UMKM, bukan. Justru kita adalah pengacaranya keluarga setelah dimintain bantuan. Jadi itu dia. Jadi pengacara Pak Sanjay dan keluarganya mengenai uang perusahaan itu nanti ada persoalannya, apakah masih di rekening perusahaan atau apa, atau ada PKPU atau apa, ini masih saya nanti teliti lagi. Tapi saya belum bisa masuk ke sana karena kuasanya hanya kuasa subjek hukum pribadi, begitu. Dan sudah ditandatanganin, sudah terjadi pemberian kuasa, dan ini lagi dalam proses rekapitulasi data-data dan bukti-bukti, kelengkapan bukti, kopi-kopinya itu dikirimkan ke saya hari ini dan besok untuk didata selengkap-lengkapnya, data yang sifatnya masih urusan-urusan keluarga, begitu. Setelah data lengkap, nanti saya mewakili keluarga Pak Sanjay meminta uangnya dikembalikan. Ya, uang titipan kan. Ya, tadi saya nitipin motor, ini saya mau ambil motornya. Saya nitipin helm, ini saya mau mengambil helmnya. Ini saya nitipin uang, saya mau ngambil uangnya. Tentunya lewat cara sederhana, kita meminta kepada yang bersangkutan yang dititipkan untuk minta baik secara lisan maupun tulisan. Kita minta dong uang yang punyanya keluarga ini supaya dikembalikan. Tapi kalau nggak dikembalikan, nanti kita minta lagi, tapi dengan secara hukum. Mintanya tentunya proses hukum kan. Somasi 1, tolong kembalikan. Somasi 2, tolong kembalikan. Sampai pada titik nggak dikembalikan juga, berarti kan diduga terjadi upaya untuk tidak mengembalikan uang. Apakah penggelapan, apakah perampasan atau apa, nanti tapinya kan kita masih berbaik sangka. Sampai 3 atau 4 kali pikiran kita itu tetap berbaik sangka, yaitu bahwasanya uangnya masih ada, dititipkan. Jadi minta dikembalikan. Uang siapa? Uang Pak Sanjay pribadi dan keluarganya. Perjuangan sejumlah member UMKM Mimiles untuk mencari keadilan nampak memasuki babak yang baru. Setelah sebelumnya selalu setia berjuang berdampingan dengan sang koordinator, yakni Andi Muhammad Rivaldi, belum lama ini beberapa member UMKM justru mengambil jalannya sendiri untuk menyelesaikan sengketa uang mereka yang diduga masih tertahan di tangan Direktur Mimiles, Kamal Taracan Mirchandani alias Sanjay. Hal itu tentunya bukan tanpa alasan.
Pasalnya, mereka menduga jika apa yang selama ini telah dilakukan di bawah arahan Andi sudah salah arah. Lebih dari itu, mereka pun menduga telah dimanfaatkan untuk menagih uang senilai 55 miliar rupiah kepada Elsa Syarif dan Farhad Abbas. Sebenarnya nggak seperti itu juga ya. Mereka ini sering kali saya sampaikan bahwa siapapun di antara teman-teman para UMKM yang mau menempuh dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lain, itu haknya mereka semua ya. Sebagaimana saya juga udah lelah ya, tentu mereka juga udah lelah. Udah begitu lamanya gitu ya, sehingga dalam hal ini justru saya yang meminta mereka kalau memang lelah, ada cara-cara lain yang mereka lebih yakini misalkan, it's okay, silahkan mau bilang apapun terhadap saya selama itu opini yang mereka yakini bisa berjalan, saya sih it's okay, sah saja. Karena saya selaku koordinator para kelompok-kelompok UMKM, terus terang beban moral yang saya tanggung itu cukup berat sekali ya. Kami punya uang di Sanjay, tapi kami disuruh nagih uang pribadinya Sanjay di 3 pengacara ini. Itu kan nggak benar gitu. Jadi merasa ditipu, merasa diperalat, merasa kami ini dikorbankan gitu. Bisa cek histori WA saya nggak pernah ngajak mereka. Saya cuma mengumumkan bahwa hari ini ada acara kegiatan, mau kegiatan aksi, mau kegiatan silaturahmi, itu saya cuma mengumumkan di grup. Saya nggak pernah japri mereka, maksudnya nggak pernah meminta untuk mereka hadir, nggak. Ya karena saya sudah sampaikan bahwa nggak ada anggaran ini ya. Enggak ada istilah peralat apalagi, waduh. Kalau bilang berjuang, ya memang seperti itulah perjuangan ya. Saya mengingat bahwa kembali lagi, Nabi saja berjuang itu banyak yang hujat, banyak yang salah paham di dalam perjuangannya, tapi tetap tegar dan tetap membuahkan hasil yang maksimal tentunya. Saya minta Bang Andi membuktikan benar nggak Bang Andi ada top up, atau jangan-jangan Bang Andi ini adalah manajemen yang memanfaatkan kami para UMKM ini untuk menyerang seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kami. Dana top up saya bisa buktikan ada 486 juta rupiah. Sementara yang diberikan ke Pak Sanjay ke saya itu dicicil. Kadang 100.000, kadang 300.000, bisa tanya ke Pak Sanjay ya. Dan itu kalau dikumpulkan itu memang sudah ada 200 jutaan mungkin. Tapi selama ini loh, ya selama bertahun-tahun. Dan lebih ininya lagi, ini terpaksa nih saya harus buka ya. Demi Allah, demi Rasulullah, dana tersebut justru saya gunakan untuk berusaha untuk bagaimana ya mengambil ya atau mengklarifikasi dana titipan yang ada sama Ibu Elsa CS Farhad Abbas seperti itu. Jadi saya bukan, meskipun itu hak saya, dana top up saya, tapi saya gunakan untuk berusaha untuk berjuang ya, berusaha untuk semua teman-teman member gitu loh ya. Jadi kalaupun saya kantongi itu hak saya kok, ya kan? Tapi saya masih gunakan loh untuk berjuang. Tapi kalau ada yang salah paham, saya cuma elus dada, alhamdulillah. Ya, saya lebih diberi keberkahan berarti karena Tuhan yang tahu dana saya pribadi sendiri saya gunakan untuk berjuang.